Kejadian pencurian motor di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing terekam CCTV. Pelaku mengincar motor yang tak dikunci ganda oleh pemiliknya. Mirisnya, dua pelaku diketahui masih di bawah umur dengan mudah membawa kabur motor. Berbekal rekaman, Satreskrim Polresta Malang Kota telah menangkap dua anak yang masih duduk di sekolah dasar. Aksi pencurian bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Selanjutnya, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur. Aparat Polresta Malang Kota masih berkoordinasi dengan Bapas Malang untuk bentuk pembinaan bagi kedua pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah News melaporkan. Rekaman pengawas ini menunjukkan aksi dua pria yang mencuri sejumlah barang di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang beraksi selama beberapa jam pun berhasil membawa kabur ratusan jenis barang dari toko grosir senilai 30 juta rupiah. Aksi pencurian di toko ini pertama kali diketahui pemiliknya saat melihat banyak barang raib. Sementara itu hingga kini polisi masih memiliki identitas pelaku pencurian. Pemilik toko berharap polisi dapat secepatnya menangkap pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas di rumah korban pencurian sepeda motor. Dua pelaku yakni BH usia 19 tahun dan MA usia 20 tahun. Dengan mudahnya membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di garasi rumah di Jalan Jermal 11, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. Keduanya berhasil membawa kabur motor milik korban usai merusak gembok pagar, kemudian mengangkat motor korban dan menjualnya ke penadah. Dari transaksi tersebut, masing-masing pelaku memperoleh 2 juta rupiah. Berkat rekaman CCTV, Polsek Medan Area kemudian berhasil melakukan identifikasi dan menangkap pelaku di pemukiman padat yang terletak di bantaran rel kereta api Medan Tembung. Namun dalam proses penangkapan, kedua pelaku mencoba melawan dan kabur sehingga memaksa polisi memberikan tindakan tegas kepada pelaku. Pelaku bukan kali pertama melakukan pencurian sepeda motor. Tercatat, setidaknya pelaku sudah 10 kali mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di kota Medan. Para pelaku merupakan komplotan yang terorganisir dan memiliki satu pengendali atau biasa disebut kapten yang kini dalam pengejaran. Kapten juga ikut terlibat dan berperan sebagai pemantau di lokasi kejadian. Tim kepolisian juga memburu penadah motor curian tersebut berinisial D dan kemungkinan masih ada jaringan lain. Tangkapan ikan, sejumlah perahu nelayan di Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur dibakar orang tidak dikenal. Mobil membawa satu keluarga tertimpa kontainer di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 orang tewas. Hilangnya nyawa bocah SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur memantik amarah Gubernur NTT. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah perahu milik nelayan di Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur dibakar orang tak dikenal. Pembakaran diduga dipicu masalah rebutan wilayah tangkapan ikan di laut. 2 unit sudah tiba di lokasi. 2 unit mobil kebakaran sudah ada di lokasi. 4 perahu milik nelayan dibakar orang tak dikenal saat bersandar di Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam.
Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pasuruan dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, sebelum terjadi kebakaran sempat terjadi ketegangan antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan dipicu masalah wilayah tangkapan ikan di tengah laut. Meski telah dimediasi, aksi pembakaran ini diduga untuk memperkeruh suasana. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat bakar rumah orang tuanya lantaran terlibat konflik keluarga. 2 rumah ludes terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 80 tahun di Kota Bengkulu dianiaya oleh 2 orang tetangganya sendiri hanya karena masalah pipa air bocor. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala. Nah, ini Pak polisi, ada orang marah-marah tempat kami. Keributan antar tetangga ini terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Dalam video amatir tersebut, keributan berujung tindak penganiayaan terhadap pemilik rumah yakni seorang kakek 80 tahun. Korban dipukul menggunakan batu di bagian kepala hingga harus mengalami 10 jahitan. Pelaku tindak penganiayaan yakni 2 orang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Tindak penganiayaan ini ternyata hanya dipicu karena masalah pipa air yang bocor. Keluarga korban sebelumnya protes kepada pelaku karena aliran air dari rumah pelaku masuk ke halaman rumah korban dan menyarankan untuk diperbaiki. Namun pelaku emosi dan mendatangi rumah korban. Dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dari percekcokan dan terjadinya suatu dugaan tindak pidana penganiayaan sudah kita tangani dan dalam proses masih dalam penyidikan dan Kini keluarga korban berharap polisi dapat memberikan hukuman demi memberikan efek jera kepada para pelaku penganiayaan yang telah diamankan. Seorang pemuda mengalami luka di sekujur tubuhnya usai diduga dikeroyok oleh 2 orang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan diduga lantaran pelaku tidak terima saat korban menagih hutang Rp100.000. Firdaus usia 21 tahun seluruh tubuhnya mengalami luka-luka. Firdaus merupakan korban pengeroyokan oleh 2 orang pemuda di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka pendarahan di kepala, wajah, dan luka memar di sekujur tubuh. Tidak hanya itu, handphone milik korban juga dirampas pelaku. Usai melakukan penganiayaan dan perampasan handphone, 2 pelaku kemudian meninggalkan korban dan langsung melarikan diri. Aksi pengeroyokan terjadi saat korban menagih hutang Rp100.000 kepada salah seorang pelaku. Pelaku yang diduga kesal ditagih kemudian memancing korban untuk datang ke rumah pelaku. Namun bukannya membayar hutang yang dipinjam, pelaku justru membawa korban pergi dan mengeroyoknya di lokasi sepi di Desa Barengbeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Akibat pengeroyokan tersebut, korban kini hanya bisa terbaring lemas di rumahnya. Kasus pengeroyokan ini pun telah dilaporkan ibu korban di Polsek setempat. Ini persoalan apa sebenarnya, Bu? Utang. Siapa yang utang? Aswan.
Pelaku? Iya. Aswan sama Eki 50-50. Terus dia dipancing disuruh ke ke kampungnya? Iya, di chat bilang tahu kesini ambil uang. Berangkatlah anak ibu ya? Berangkat 2 orang naik motor. Sampai di sana dikeroyok? Sampai di sana yang bonceng disuruh menunggu di rumah korban, pelaku. Terus ini anak dibawa ke tempat sepi. Di sana dipukul, dikeroyok? Keroyok 2 orang. Keluarga Firdaus berharap petugas kepolisian bisa segera menangkap pelaku.